apa kabar semua? Yuk kita mulai belajar lagi. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tentang apa sih? Nah, kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, seperti apa? Yuk kita simak materinya. Apa sih itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, waktu wawancara pasti ada narasumber dan pewawancara. Ayo, siapa yang punya cita-cita mau menjadi jurnalis atau pembawa acara berita? Nah, mereka selalu melakukan wawancara terhadap narasumber untuk mendapatkan berita. Tapi, apa sih narasumber dan pewawancara? Yuk kita simak. Narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sedangkan pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Nah, kalau gitu, apa sih yang harus kita siapkan? Nah, kita harus tahu dulu nih, apa yang harus kita siapkan sebelum melakukan wawancara dan saat melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topik wawancara dahulu, kemudian membuat daftar pertanyaan dan menentukan narasumber siapa yang akan kita wawancara. Sedangkan pada saat kita melakukan wawancara, pastinya kita harus melakukan semua dengan etika dan kesopanan. Yang pertama adalah mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukanlah pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Apa sih yang harus kita perhatikan pada saat melakukan wawancara? Yang pertama, pernyataan yang diajukan sebaiknya menggunakan kalimat yang efektif dan mudah dipahami oleh narasumber kita. Yang kedua, penampilan dan sikap kita saat melakukan wawancara harus sopan atau santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan, meskipun kita tidak satu pendapat dengan narasumber kita, tetapi kita harus menghormati pendapat dari narasumber kita. Lalu, bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara? Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana caranya, yuk kita cari tahu dulu apa sih manfaatnya pada saat kita harus membuat pertanyaan wawancara. Nah, pernyataan yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat pertanyaan dulu nih, tujuannya untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Tentunya pertanyaan harus membuat dengan kalimat tanya. Nah, seperti yang sudah dipelajari dari kelas kecil bahwa ada beberapa kalimat tanya yang harus dibuat tentu dengan menggunakan kata tanya. Yuk kita simak gimana sih cara membuat pertanyaan untuk wawancara. Nah, kita akan mengenali dulu
beberapa kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Yang pertama adalah apa. Nah, fungsinya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi dapat digunakan untuk mengawali wawancara. Kedua, berapa yang berfungsi untuk menanyakan jumlah. Kemudian yang ketiga, siapa. Nah, kalau ada kata siapa berarti berfungsi untuk menanyakan orang yang terlibat dalam kejadian. Nah, dari tiga kata tanya ini sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum menentukan temanya, yuk kita pelajari dulu kata tanya ini. Nah, sekarang ada kata di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita bahas satu persatu. Kalau kata di mana sudah pasti menanyakan tempat kejadian peristiwa. Sedangkan kapan sudah pasti untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Lalu mengapa? Nah, ini fungsinya untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa atau alasan-alasan apa saja sih di balik setiap peristiwa. Lalu yang terakhir ada kata bagaimana. Nah, biasanya kata bagaimana ini berfungsi untuk menanyakan cara atau proses atau langkah-langkah. Nah, bagaimana ini dapat kita susun dengan kalimat teks petunjuk yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, yuk sekarang kita akan mulai bagaimana sih membuat kalimat pertanyaan. Nah, kalian pelajari terlebih dahulu ya, supaya lebih paham dan lebih mengerti. Oke deh, sampai sini dulu materi tentang bahasa Indonesia dalam melakukan wawancara. Nah, kalau kalian kurang mengerti, yuk dipelajari dulu dan diulang kembali apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, dicermati baik-baik supaya kita dapat menggapai cita-cita kita lebih baik, terutama buat kalian yang memiliki cita-cita menjadi jurnalis atau pembawa berita. Nah, mulai dari sekarang kita belajar. Oke deh, sampai jumpa di materi berikutnya dan selalu sehat ya. Bye, bye-bye. Thank you.